Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok B3 dengan anggota Haidar Syarif Amalik, I don't need your opinion. Aulia Maharani, You can count on me like 1, 2, 3. Aska Mutiara Putri, And I got a big ass head. I'm always crying. I'm cat. dan Disti Aldila Obat tahun rantau menjadi labuhan hidup. akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia kesehatan hewan, yaitu deteksi dan palpasi kebuntingan melalui USG. Halo sobat veteriner, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara metode mengetahui atau mendeteksi kebuntingan. Yang pertama adalah cara palpasi. Palpasi ini dilakukan di bagian abdomen dengan cara meraba bagian abdomennya yang jika kucing bunting akan terasa uterusnya sedikit membesar untuk membedakan kucing bunting dan kucing mengalami asites atau adanya penumpukan cairan di bagian abdomen, yaitu jika asites akan terasa cairan yang lunak dan saat dipalpasi akan terasa lunak, sedangkan kalau kebuntingan bagian abdomennya akan lebih padat dan berisi kantong-kantong amnion yang akan menentukan jumlah anak yang ada dalam abdomen. Lalu biasanya kalau palpasi kebuntingan sendiri ini dilakukan pada hari kebuntingan 17-25 hari dengan rata-rata kebuntingan 20 hari. Teknik ini memiliki kelebihan. Yang pertama adalah mudah dilakukan karena kita mendeteksinya tanpa menggunakan alat. Lalu yang kedua adalah metode ini tidak perlu menggunakan anestesi karena kita hanya melakukan perabaan pada abdomen dari hewan yang bunting. Lalu kelebihan yang terakhir adalah kita tidak perlu menggunakan alat yang khusus sehingga kita tidak membutuhkan biaya apapun. Namun sangat disayangkan sekali teman-teman, palpasi juga memiliki banyak sekali kekurangan. Salah satunya adalah dapat menghasilkan positif yang palsu karena dapat tertukar dengan piometra. Bisa saja kita salah deteksi, kita mengiranya bunting, ternyata itu adalah piometra. Lalu juga dapat melukai si fetus sendiri jika palpasi atau rabaan kita itu terlalu kasar. Dan masih banyak lagi kekurangan-kekurangan dengan metode palpasi. Selanjutnya, metode deteksi kebuntingan kedua. Metode yang kedua adalah menggunakan metode X-ray. Di sini X-ray digunakan pada deteksi kebuntingan dengan kelebihan kita dapat mendeteksi jumlah fetus, kita dapat mendeteksi letak fetus, dan juga memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan palpasi. Namun lagi-lagi sangat disayangkan, X-ray memiliki kekurangan yaitu biaya yang cukup mahal, serta perlu adanya anestesi sehingga dapat membahayakan induk dan juga calon fetus atau calon bayi. Metode deteksi kebuntingan ketiga. Metode ini adalah menggunakan metode USG atau ultrasonografi. Untuk sebelum dilakukannya pemeriksaan kebuntingan menggunakan USG, jadi pasien harus dilakukan pemeriksaan fisik, yaitu diperiksa seperti pulsus, respirasi, lalu cek suhu juga. Kemudian untuk sebelum menggunakan USG-nya, pasien dapat dicukur di bagian abdomen atau tempat yang akan dilakukan pemeriksaan kebuntingan. Kemudian diberikan gel USG dan diperiksa menggunakan probe. Berikut adalah beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam USG dan fungsinya. Yang pertama adalah transducer atau probe. Ini adalah alat yang terpenting dalam USG karena merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk mengirimi dan menerima gelombang suara. Transducer berbentuk seperti tabung dan terdiri dari kristal piezoelektrik. Ketika kristal ini diberikan tegangan listrik, ia akan bergetar dan menghasilkan gelombang suara. Ketika gelombang suara mengenai benda di dalam tubuh, gelombang suara tersebut akan dibantulkan kembali ke transducer dan kristal piezoelektrik akan mengubah gelombang suara tersebut menjadi sinyal listrik yang dapat diolah menjadi gambar. Lalu yang kedua ada gel. Gel di sini adalah cairan yang digunakan untuk permukaan kulit untuk membantu transducer meluncur dengan mudah dan menghasilkan gambar yang jelas. Gel ini juga berfungsi untuk mengurangi kebisingan dan meminimalkan pantulan dari permukaan kulit.
Yang ketiga ada monitor. Monitor digunakan untuk menampilkan gambar yang dihasilkan oleh USG. Ada beberapa jenis monitor yang dapat digunakan dalam USG, mulai dari monitor kecil berwarna hingga monitor yang lebih besar dengan tampilan 3D. Lalu yang keempat di sini ada clipper. Clipper atau alat cukur merupakan alat yang sering digunakan dalam persiapan USG pada hewan. Fungsi utama clipper adalah untuk memotong atau mencukur rambut pada area yang akan diperiksa dengan USG. Cukuran rambut pada area yang akan diperiksa dengan USG sangat penting untuk meminimalkan hambatan gelombang suara saat USG dilakukan. Hal ini akan membantu untuk mendapatkan gambar yang jelas dan akurat dari organ tubuh yang akan diperiksa, ataupun fetus. Selain itu, cukuran rambut juga dapat membantu dalam mempermudah proses pencucian dan sterilisasi area yang akan diperiksa, sehingga dapat mengurangi risiko infeksi pada hewan. Oleh karena itu, penggunaan clipper dalam persiapan USG pada hewan sangatlah penting untuk memastikan keberhasilan proses pemeriksaan dan kesehatan hewan yang diperiksa. Selanjutnya yaitu pastinya pasien bunting. Untuk yang palpasi tadi itu kan tidak bisa diperkirakan umur dari kebuntingan si kucing. Nah, maka dari itu perlu dilakukan USG biar kita bisa mengetahui umur kebuntingan kucing ini berapa hari dan perkiraan untuk lahir nanti itu di tanggal berapa, seperti itu. Nah, untuk melakukan USG sendiri itu si kucing pasien direbahkan secara dorsal seperti ini, duduk. Lalu bagian abdomen yang sudah di clipper itu kita berikan gel USG, kita berikan secukupnya. Setelah itu kita gunakan prop di sini, terus diarahin ke perut. Nah, nanti untuk hasilnya itu akan ada di layar USG. Lalu untuk hasil USG nanti akan keluar di layar USG seperti ini. Nanti akan terlihat untuk bagian dari abdomennya. Di sini akan terlihat jika si kucing ini memiliki fetus di dalam abdomennya. Nah, untuk mengetahui umur fetusnya sendiri itu bisa dilakukan pengukuran head diameter sama body diameter. Metode ini adalah metode yang sangat-sangat akurat, di mana kita bisa mendeteksi mulai dari umur fetus, ketidaknormalan atau abnormal pada fetus, kelainan pada fetus, lalu adanya gangguan-gangguan pada rahim serta fetusnya, dan masih banyak kelebihan-kelebihan yang lain yang sangat akurat untuk melakukan deteksi kebuntingan. Selain aman, dengan menggunakan USG kita juga dapat mengetahui umur kebuntingan, jenis kelamin, dan juga kelainan-kelainan yang ada pada masa kebuntingan. Kita juga dapat mengetahui perkembangan dari fetus secara berkala, sehingga kita tahu bagaimana keadaan fetusnya saat itu, atau adanya kecacatan, sehingga kita dapat melakukan treatment atau penanganan yang benar. Jadi, jika teman-teman ingin melakukan deteksi kebuntingan, saya dan teman-teman saya merekomendasikan metode USG atau ultrasonografi. Selain aman, USG sangat terpercaya karena lebih akurat. Pada video kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa deteksi dan palpasi kebuntingan melalui USG adalah metode yang sangat berguna dan efektif dalam mendeteksi kehamilan pada hewan. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan hewan, serta memastikan kelangsungan reproduksi pada peternakan. Namun demikian, kita harus selalu mengingat bahwa USG merupakan salah satu metode pemeriksaan yang memerlukan keahlian khusus dan pengetahuan yang mendalam. Oleh karena itu, sebaiknya selalu melakukan pemeriksaan dengan bantuan ahli atau dokter hewan yang berpengalaman untuk mendapatkan hasil yang akurat dan menjaga keselamatan hewan yang diperiksa. Terima kasih telah hadir dan mendengarkan video ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan membantu dalam meningkatkan pengetahuan mengenai deteksi dan palpasi kebuntingan melalui USG pada hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi Sobat Veteriner. Jump. Good boy. Yuk, turun. Iya, pinter Dopi.